Ada netizen yang mengatakan bahwa cara nyanyi lu agak lebay gitu, sampai uratnya keluar apa segala macam. Ada juga yang keren bang gitu segala macam. Nah lu tuh kebanyakan kan yang mereka ngeliat ekspresi saya, baru sekarang gua ngeliat nyanyi taruhannya nyawa. Paling saya balas, bang kalau saya nggak nyanyi, nyawa anak saya jadi taruhannya, nggak bisa makan mereka. Bahkan mama saya aja kena. nyokap lu kena juga. Bang, emak lu bisa gua pakai nggak? Gila nggak? Astaga Tuhan. Semua dalam aspek kehidupan saya, pasangan saya. Rumahnya kecil amat. Rumahnya pasangan saya gitu. Jelek amat. Udah, mau gimana? Lihat bullying, situ gua ngeratap. Ngapain? Apa gua berhenti kali ya? Cari kerja lain. Emang suara gue jelek kali ya? Enggak. Ini gitar-gitar semua yang lu punya sekarang ini dari nyanyi. Masa lu nyerah yuk? Fighting. Fight yuk. Lu bisa. Lu pernah sampai di titik lu nggak punya duit, lu ke warung makan nasi padang, lu kumpulin sisa-sisa, lu makan. Masa cuma segini aja lu mau nyerah? Yo, tapi kenapa sih orang tuh selalu mengaitkan lu sama sosok Ariel ya? Kenapa gitu? Ya, Menurut lu? kalau menurut saya pribadi sih ya mungkin. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gua Badai di podcastnya Badai TV, namanya Ngokar, Ngobrol Karya. Jadi Ngokar ini gua ada lupa juga nih episode keberapa, tapi yang jelas buat gua semua episode itu luar biasa karena bintang tamunya juga luar biasa. Salah satunya yang hari ini yang hadir sahabat gua, teman lama gua sejak 2009 atau 2010. Ya, lama. Beliau ini sudah pernah datang ke studio gua, main nongkrong sampai malam ya, kita ngobrol. Ya. Jauh sebelum dia ikut ajang Indonesian Idol ya. Yes, benar sekali. The one and only Gio. Halo. Nama panjangnya Giovanni Eli Andrian Agus. Itu saya. Yuk. Gimana yuk kabar? Sehat banget Bang. Sehat, puji Tuhan sehat ya. Sehat sekali. Lu termasuk awet muda. Awet muda ya? Iya dong. Dari yang dulu, cuma dulu kan lu agak begeng ya. Iya, begeng banget. Sekarang lebih sterek lah. Ya, lebih isi lah. Lebih isi ya. Gimana yuk? Kehidupan gimana? Kehidupan nih, puji Tuhan sehat-sehat. Sehat ya. Pokoknya anak-anak sehat-sehat. Anak udah Dua ya? Dua. Keren. Ini family man. Kenapa gue lihat? Karena gue bilang gitu. Karena gue lihat di Instagramnya dia tuh, dia selain nyanyi, lu juga kayaknya orangnya sayang keluarga ya. Mesti dong, apalagi si anak. Iya. Anak udah kuliah ya? Dia Udah kuliah ya? Jadi kerja harus lebih keras. lebih keras lagi. Tapi ya bersyukur aja sih, dulu nikah cepet ya. Iya. Jadi di usia 40 sekarang anak udah Iya, jadi 17 tahun. Jadi masih 40, udah 40 tapi anak udah 17 tahun, jadi menemaninya udah kayak temen aja ya. Ya udah kayak temen. Oke. Gio, sekarang gue mau nanya. Lu ini, lu lahir di mana sih? Lahir Balikpapan. Lahir Balikpapan? Di rumah sakit sih pastinya ya. Oh iya dong, bukan di download kan lahirnya. Di Balikpapan terus? Terus usia 3 tahun gue dibawa pindah ke Jakarta. Gitu. Usia 16 dikirim ke Manado. Jadi nyokap bokap orang apa? Bokap itu aslinya Banjar. Suku Banjar. Agus itu dari Banjar. Agoes ya, Agoes. Oke, Kalimantan Selatan ya. Iya, Banjar. Terus Banjar nyokap- asli? Banjar asli, bokap. Oke. Nyokap asli Manado. Manado. Oke, terus jadinya Gio lahir di Balikpapan. Balikpapan. Terus masa mudanya, remajanya di Remaja tuh Jakarta ya? Maya Jakarta. Tapi sempat di Manado dulu. Enggak. Jakarta dulu. Oke, Jakarta. Balikpapan umur 3 tahun pindah ke Jakarta. Baru umur 15 ya pindah ke Manado. Umur 15 pindah ke Manado. Dan tadi kita ngobrol-ngobrol, bokap meninggal 98. 98. 98 ya. 98. Itu pas lo lagi apa, kuliah apa? SMP. SMP ya? SMP kelas 2. SMP kelas 2. SMP kelas 2. Nah, Gio ini kan salah satu penyanyi yang menurut gua punya warna yang sangat bold gitu ya. Kalau menurut gua ya, karena penyanyi rock di zaman sekarang yang serak dan rock banget gitu ya. Bukan yang metal. Kalau yang metal kan ngelengking-ngelengking gitu kan.
Nah, lu tuh salah satu penyanyi yang menurut gua sudah mulai punah lah di zaman ini. Sudah mulai punah. Dan masih ada penyanyi berkarakter kayak Gio ini menurut gua ini aset Indonesia. Nah, yang gue pengen tahu, lu itu bisa nyanyi yang tipe begini, itu di bawah pengaruh siapa? Pengaruh. Artinya dari keluarga lu mungkin ada yang berdarah musik, yang menularkan. Mungkin kalau nyanyi. musik ya nyokap dulu tuh DJ ya. Oh, nyokap DJ? Iya, tahun 82 dia udah nge-DJ. DJ yang masih pakai plat? Vinyl. Kayak vinyl ya. Nah, tapi nggak langsung berhubungan dengan nyanyi sih ya. Yes. Jadi nggak tahu tiba-tiba bisa nyanyi aja. Oh, jadi lu bakat alam? Iya, mungkin kali ya. Tiba-tiba Otodidak ya? awalnya sih suka gitar ya. Suka gitar. Mungkin kebiasaan ngiringin orang nyanyi dengan gitar. Lama-lama nyanyi juga. Oke. Penyanyi siapa yang mempengaruhi lu pertama kali lu denger lu pengen nyanyi? Scott Stapp. Scott Stapp. Creed ya? Creed. Scott Stapp. Jadi lu dengerin Creed itu di 2000-an awal berarti ya? Iya, 2000. Bentar ya. Scott Stapp itu Ya, My Sacrifice ya paling yang pasti ya. 2000 sebelum My Sacrifice. Oke. With Arms Wide Open. Oh, oke. Ya, Creed itu buat teman-teman Badai TV yang mungkin anak-anak sekarang yang nggak tahu Creed itu siapa. Nah, Creed itu adalah sebuah band yang akhirnya sempat bubar dan membuat Alter Bridge. Alter Bridge. Nah, Alter Bridge itu vokalisnya Miles Kennedy. Miles Kennedy. Terus sekarang balik lagi dengan Scott Stapp ya. Scott Stapp. Oke, jadi Scott Stapp yang mempengaruhi lu untuk bernyanyi seperti ini. Iya. Kalau yang 90s, 80, 90? 80-90 saya suka Rod Stewart. Baju gua nih. Rod Stewart, iya. Have I told you lately? That I love you. Tuh kan, udah keluar kan suaranya begitu kan. Ini tuh udah jarang loh di Indonesia. Oke. Rod Stewart, Bryan Adams. Bryan Adams, pasti. Albumnya itu ya, Summer of 69. Summer of 69. Saya dengerin. Jadi itu yang mempengaruhi lu ya untuk bisa nyanyi ya. Pernah ikut apa? Di masa kecil mungkin pernah ikut apa festival atau Nggak apa? pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Pertama dan terakhir ikut festival ya Indonesian Idol. Jadi langsung tuh ya? Langsung memberanikan diri. Memberanikan diri. Tapi setelah lewati ujian nggak lolos dulu dari vokalis Krispati. 2009. Ingat nggak? Iya. Oh iya, waktu itu kita ada audisi di Join Studio. Join Studio, ya. Gio juga termasuk yang mengirimkan dari sekian ratus orang yang ada di pertimbangan kita saat itu. Tapi rezeki lo nggak di situ lah. Iya. Rezeki lo hari ini, menurut Puji gua, Tuhan. Amin. lebih terbuka. Amin. Oke. Jadi Rod Stewart, terus Bryan Adams, kemudian Scott Stapp. Scott Stapp. Nah, pada saat apa yang menurut Gio itu punya semangat untuk ikut Idol? Karena pada saat itu kan gue juga salah satu orang yang pernah ikut Idol, Idol pertama, zamannya Delon. Iya, 2004. Iya, 2004. Aduh, luar biasa. Gua sampai babak kedua aja. Iya. Ya. Babak pre-cast ya. Babak pre-cast gitu. Itu kan gue ngantri di Kemayoran sana lah. Ya. PRJ. Dan itu memang butuh mental ya, butuh mental dan butuh keberanian karena kita pengen supaya karakter kita tuh diketahui banyak orang. Nah, Gio dari berarti Manado, ikut audisi di Manado. Enggak, Jakarta langsung. Audisi Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Apa yang membuat lo yakin dengan suara lo yang cukup segmented ini untuk masuk Idol? Nah, jadi waktu itu saya sama satu band ya, kita berangkat ke Jakarta. Dan kemudian kasih-kasihin demo ke beberapa label, tapi ya biasalah cerita klasik anak band, ada penolakan dan gini-gini. Terus satu ketika waktu nggak tahu mau ngapain di mes kita waktu itu di Lebak Bulus ya. Udah, habis itu saya dengar iklan gitu, tereng. Saya liatin, wah, tapi ini mudah-mudahan nih kode kali nih, signal dari Tuhan nih, suruh ikutan ini kali. Ya udah, coba langsung daftar. Langsung daftar ke sana. Lagu apa yuk waktu audisi? Creed. Oh, lagu Creed My juga. Sacrifice. Wah. Sorry, itu pas udah ketemu juri utama, Mas Dani, Mbak Tantri sama Mas Anang. Tapi kalau sebelumnya babak pre-cast itu saya bawa, oh ya Creed juga. Creed yang higher.
Oh, Higher. When dreaming, I'm guided through along the way. Itu. Jadi emang lu tuh udah suaranya udah segmented di musik itu ya. Iya. Musik apa pop rock ya, American rock ya. Ya, American rock, Seattle Sound. Seattle Sound. Seattle Sound. Nah, itu audisi itu mungkin sampai ke Gio sampai ke 5 besar ya. Iya. Indonesian Idol 5 besar ya. Lumayan lah. Nah, yuk bisa cerita ke teman-teman Badai TV. Gimana sih kondisi kalau ikut Indonesian Idol itu di dalam tuh pressure-nya seperti apa? Kondisinya itu fisik, mental, attitude, suara kita semua tuh diperhatikan. Ada tim penilai masing-masing. Oke. Jadi di setiap batch itu sudah ditaruh kakak dari Fremantle untuk menilai semua aspek dalam kehidupan kita saat itu. Entah itu cara kita ngomong, pertemanan kita, attitude, mental, fisik. Nah, kenapa ini fisik? Karena di setiap audisinya tuh kita dikumpulin sekitar jam 6, jam 7 pagi, audisinya ntar tengah malam. Oh. Jam 1, jam 2 subuh. Oh, mereka memang sengaja bikin audisi jam segitu ya? Iya. Menurut saya, di situ kita dites, dilihat. Kuat nggak fisik kita nih di tari ini? Oke. Gimana attitude kita selama nunggu berjam-jam Iya, itu? karena kan nunggu berjam-jam itu kan membosankan dan buang energi juga. Iya. Tidur terganggu juga berarti? Ya udah nggak tidur, paling nyuri-nyuri aja. Nah gitu, waktu itu saya udah sadar, wah ini kayaknya di tes fisik kita ya udah, aku banyakin tidur, banyakin istirahat supaya pas lagi audisi prima gitu. Lagu apa yang membuat lo lolos terus? Lagu Melaju terus gitu? Sampai ke 5 besar? waktu ketemu juri utama itu langsung My Sacrifice. Oke. Baru abis itu Elim 1, Angel. Robbie Williams? Ya. Elim 2 ditentukan sama tim Fremantle, kita harus bentuk grup 4 orang. Oke. Lagunya waktu itu lagu... Ini nyanyi tanpa musik ya? Kedua, yang Elim 1 tanpa musik. Oke. Yang kedua, Elim 2 udah pakai musik. Tapi lagunya salah satu jebolan Indonesian Idol juga. Iya. Rini, lagunya Rini. Oh, lagunya Rini. Jadi, ya gue sih tertarik dengan pemilihan lo, Angelnya Robbie Williams itu memang menurut gue salah satu karakter kuat lo juga. Karena yang gue tahu dan gue inget, yang gue notice banget penampilan lo di Spektakuler itu dengan bawain Better Man. Robbie Williams ya. Better Man. Ya, lo suka Robbie Williams juga ya? Suka ya? Suka. Asik ya dia ya? Penampilannya yang gue suka, kelihatan solois tapi kelihatan ngeband gitu. Iya, dan rebel gitu. Orangnya tuh rebel gitu di panggung tuh kesannya bad boy. Iya. Bad boy. Gitu. Tapi lu nggak bad boy kan? Enggak. Enggak sih. Pertanyaan langsung masuk ke kanan gawang lawan ya. Tapi enggak lah, Gio. Gue udah pernah manggung sama Gio di Batam ya. Batam. Dan cukup terkendali lah Gio. Ya kan? Tapi kalau dia di panggung luar biasa memang dia. Dia sangat-sangat liar kalau di panggung ya. Memang attitude tuh di panggung gitu ya, Yoy. Maksudnya ngeband banget sebenarnya ya. Iya sih. Ya memang saya tuh memang pengennya ngeband, tapi ya rezekinya setelah dipikir-pikir ternyata kok lebih cocok Gio tuh solo. Oke. Tapi tetap ada band. Ada band pengiring di belakang. Kadang saya kalau disuruh tampil -1 aja Gio, kadang suka gimana ya, agak nggak nyaman gitu. Oke, iyalah gue setuju lah. Karena kalau -1 itu menurut gue nggak dapet rasanya juga. Ambience di panggungnya juga kosong gitu kan. Oke, dari 5 besar Indonesian Idol nih, nah sekarang kan kita dari situ berangkat ke cara lu bertahan sebagai penyanyi setelah Idol, ya kan. Nah, pada saat lu ikut Indonesian Idol ini, lu udah yakin nggak bahwa ini adalah jalan pilihan lu yang terbaik? Kan lu bisa punya pilihan nih. Lu punya suara bagus, lu bisa punya 2 pilihan. Yang satu lu bisa ikut ajang pencarian bakat, yang satu lu bisa ketemu produser dan bisa langsung diproduserin. Sebenarnya. Benar ya. Ya, tapi lu memilih untuk ikut ini dulu. Nah, setelah dapat 5 besar Idol, future-nya gimana? Ke depan ya. Saya langsung diambil sama salah satu label ya, label nasional Pro M. Iya. Kemudian membuat single. Oke. Dan rezekinya nanti di single kelima lah. Single kelima itu judulnya lumayan terdengar. Jangan tanyakan lagi. Jangan tanyakan lagi. Itu lumayan terdengar ya.
Dari situ ya bisa bertahan dengan off air, undangan-undangan off air. Jadi itu mulai membuka kesempatan lo manggung gitu ya. Dan Kesempatan pada saat itu, pada saat di Pro M tidak ada album. enggak, single semua. Single terus. Ada sekitar 9. Banyak ya, yuk. Ya, 9 single bersama Pro M. 9 single. Yang paling spotlight, Jangan tanyakan tanyakan lagi. Itu ciptaan siapa? Ciptaan ada temen gua, namanya Andrew. Terus lagunya bagus, abis itu saya bayar, saya beli, kemudian yang produserin Rizky Ares. Rizky Ares. Nah, gue penasaran di belakang nama lu nih ada nama yang sejujurnya waktu gue liat pertama nih, Gio, nama apa sih nih gitu kan? Gue kan taunya lo Gio Idol, iya kan? Tiba-tiba ada nama Gio Lelaki. Nah itu apa tuh? Nah itu sebenarnya sih dari Mas Dhani sih ya sebenarnya waktu. Oh gitu. Ya waktu saya di ajang pencarian bakat itu Mas Dhani, ketika saya selesai membawakan lagu Tak Bisa ke Lain Hati, Mas Dhani bilang di situ komentarnya, nggak banyak yang punya suara laki seperti ini. Salah satunya Iwan Fals. Yes. Dan kamu. Jadi suara kamu laki banget. Nanti ke depan pakai nama Gio Lelaki aja. Oh, itu dari Mas Dhani. Ya, makanya saya ingat terus. Ya udah, selesai ajang itu pakai aja nama Lelaki belakang. Gitu. Ya, hebat ya Pak D ya. Bisa visioner gitu ya. Visioner. Dan gue inget banget dulu ada band namanya Tik Band. Tik Band. Jangan Yes. kau pergi Itu 2000 atau 2001. Gue inget banget Tik Band ini, lagu yang tadi lo nyanyiin ini adalah salah satu pilihannya Pak D juga. Pak D. Jadi dia memang udah tahu lagu ini akan, ya lu pakai lagu ini nih, ini akan booming nih, gitu. Tik Band. Jadi dia memang ternyata sudah menaruh visi ke lo bahwa memang lo suaranya manly banget gitu ya. Manly. Jadi udah lo pakai ini aja gitu ya. Gio Lelaki. Nah semenjak itu lo pakai nama itu terus ya. Dari 2016 sih officialnya. Dari 2016. Oke. Berarti udah nggak mau lagi ditulis Gio Idol ya, udah nggak mau ya? Nggak apa-apa, Gio Lelaki aja. It's okay juga sih kalau ada yang tulis, ada embel-embel idolnya, karena kita manusia, kita nggak boleh lupain dari mana kita berasal. Ya, setuju. Gitu. Nah, berkaitan nama Ahmad Dhani, ya, gua pernah membaca sebuah artikel bahwa lu ini adalah salah satu vokalis yang sebenarnya dalam tanda kutip pantas ada dalam sebuah jajaran vokalis featuringnya Dewa sebenarnya. Gue pernah membaca artikel itu. Saya malah nggak pernah baca loh. Nggak pernah baca ya? Mana artikel itu? Gue pernah baca itu. Nanti gue cari sumbernya. Ada satu lagi vokalis yang gue nggak bisa sebut namanya, yang suaranya mirip-mirip lo, mantan vokalis band juga, tapi katanya bersangkutan pernah menolak itu tawaran itu. Oh gitu? Yes, gitu kan. Nah, jadi nanti netizen tebak-tebak sendiri aja di kolom komentar. Nah, akhirnya sebelum kita bahas yang lain, gue seneng banget kemarin ngeliat lo tuh featuring Dewa. Wah, puji Tuhan. Itu menurut gue luar biasa itu. Pencapaian yang luar biasa dari seorang Gio ya. Di tengah, nanti kita akan bahas obstacle, kendala-kendalanya apa aja. Tapi ketika gue lihat Gio featuring Dewa, wah gue seneng banget. Karena sebenarnya menurut gue setuju dengan artikel itu. Karena sebenarnya lo harusnya masuk di salah satu jajaran itu. Gimana pendapat lo? Iya, ya saya agak terkejut juga ketika dihubungi oleh Pak D. Pak D, dan kemudian tanpa basa-basi langsung, lu bisa nyanyi Kangen di D nggak? Langsung tuh ya? Langsung. Nggak pakai babi ibu, nggak. Lu bisa nyanyi Kangen di D nggak gitu ya? Saya jawabnya, Pak D, saya biasanya nyamannya di C, tapi kalau memang Pak D minta di D, saya akan latihan. Oke. Di latihan tuh, wah mesti pakai. Nanya sama temen vokal director, lu mesti latih mix voice lo. Oke, kita latih mix voice gimana cara gini. Ya udah, jadilah ya. Kangen dengan versi itu. Iya, jadi lu bawain berapa lagu? Kamulah satu-satunya. Kangen. Pupus. Roman Picisan. Roman Picisan di nadanya Mas Once? Enggak, Roman Picisan ada Firza. Iya, turun 1. Sama Separuh Nafas. 5 lagu? 5 lagu. Wow. Itu di Palu apa di Manado? Di Palu. Di Palu. Gimana respon penonton pada saat itu? Responnya semua positif sih. Positif ya? Iya. Saat mereka lihat langsung.
Ya. Saat mereka lihat langsung, banyak yang komen, wah mas saya nonton langsung gini, ternyata beda dengan komen netizen yang hanya nonton dari HP. Yang dari HP. Gitu. Makanya speakernya benerin. Ya mungkin suara saya Nggak speaker friendly. nggak speaker friendly untuk Iya. di phone ya. Tadi Gio waktu ngobrol-ngobrol di ruangan gua, dia bilang katanya suaranya tidak speaker friendly. Padahal mungkin yang punya handphone aja yang speaker harus diganti ya. Yo. Tapi ya maksud gua kalau sampai Dewa menghubungi lo itu artinya Mas Dhani gue tau lah seleranya bukan kaleng-kaleng. Ya, dia seleranya cukup sangat-sangat bagus, bukan cukup lah, sangat-sangat bagus. Dan ketika dia menghubungi Gio, menurut gue itu adalah sebuah achievement yang luar biasa. Nah, lu latihan berapa kali? Nggak, Langsung di situ. dikasih materi, latihan di rumah di Manado, habis itu sampai di Palu cek sound juga nggak cuma satu lagu doang cek sound. Udah lutut gue lumayan juga getar juga sih. Ini gak ada latihan, nggak ada apa. Kisut juga ya? Kisut juga, tapi Pak De bilang santai. Santai ya? Tapi ya sempat ada salah di Kamulah Satu-Satunya. Oh, putarannya apa liriknya? Putarannya. Jadi kan sequencer ya, Dewa tuh ada sequencernya. Jadi ketika leadnya waktu itu Mas Dencas yang main, leadnya. Oh, Dencas main di Palu itu? Dencas main, Mas Dencas. Gantiin Vega ya? Mas Andra. Oh, gantiin Mas Andra. Mas Andra sakit. Mas Vega nggak bisa acara keluarga. Udah. Harusnya itu cuma 1 bar. Saya mikirnya 2 bar. Wah, masih asik gue begini. Tapi sequencer masih jalan? Sequencer jalan terus. Pas masuk lagi di lirik, laras hati, yang di belakang backing vokal, ulala, ulala. Kok udah di ref ya? Ulala, ulala. Waduh, terus gimana? Cara mengatasinya gimana? Ya, gue nyanyi terus dan akhirnya sequencer dimatiin. Oh, jadi udah tanpa sequencer Iya, ada kok di YouTube-nya Ibrani Pandean. Oh, Bani yang main? Iya, Bani. Sempet dibahas gitu sih. Berarti Yuka nggak datang tuh ya? Sakit juga. Si Gio lupa kalau cuma 1 bar. Ya kan, lagunya baru dikasih di hari yang Kamulah Satu-Satunya. Tadinya nggak ada planning untuk Kamulah Satu-Satunya. Tapi Mas Dhani nggak ngomel kan? Nggak sih. Nggak kan? Ya wes lah gitu kan? Saya tanya ke stage manager, Bang Kruso. Wajar itu kalau baru sekali main sama Dewa mah. Wajar itu. Kalau nggak wajar, kalau lo udah sering sama Dewa terus 3 kali, udah 5 kali gitu ya, masih kayak gitu ya. Aduh. Tuman tuh namanya tuman ya. Tapi ya yang dibahas netizen yang itu terus. Iyalah. Cuma nggak masalah sih buat saya. Mas Bani juga taruh itu di YouTube. Buat saya ya, kita sebagai laki-laki ya kita harus akui ya, saya salah di situ memang, bukan Dewanya yang salah. Saya yang salah, saya ya jadinya kurang prepare dengan lagu itu. Karena saya sambil ngafalin juga lagu yang lain nih. Ya. Tapi itu disebabkan juga sama pressure lo di panggung nggak sih? Artinya lo karena takut salah, ini kan band gede banget nih, super band. Iya. Salah satunya itu. Salah satunya itu yang mungkin kalau sebagai netizen, maaf nih, sorry to say ya, mungkin lu harusnya gini, lu harusnya, tapi bukan mereka yang ada di atas itu. Beda pressure-nya. Ini lo main sama Dewa. Betul. Gitu. Sama seperti kita mengomentari pemain bola kan. Masa gitu aja nggak bisa golin? Ya coba aja lo di depan gawang. Coba. Belum pressure. Ditambah suara penonton, ditambah geter juga di lapangan. Jadi ya, kalau kata Anggi Marito, tak segampang itu. Tak segampang itu. Itu lagu lu juga, Bang? Enggak lah. Oh, bukan. Kirain lagunya. Enggak. Ya memang banyak pencipta lagu yang terinspirasi dengan lagu-lagu gua. Mirip. Oke, jadi ya itulah sebuah kebanggaan buat gua sebagai teman ya, Yo. Gua seneng banget ngelihat Gio akhirnya ada dalam super band. Meskipun hanya featuring, tapi menurut gua itu adalah turning point menurut gua. Turning point, lu akan bisa dapat sesuatu di 2025. Oke. Setelah Dewa, gua lihat juga lu tuh rajin banget konten, ya. Di Instagram, di TikTok gitu kan. YouTube juga gue pernah lihat juga. Yo, apa yang mendasari lu sangat relate dengan digital, dengan sosial media? Iya. Apa yang lu pikirkan? Ya ini udah eranya ya. Ya oke, itu udah eranya. Tapi sebagai penyanyi yang menurut gue
harusnya tidak terlalu digitalize banget menurut gua. Lo kan analog juga nih, analog banget kan. Tiba-tiba lo rajin posting di TikTok, rajin bikin reels. Apa yang lo mau capai dan apa yang sedang lo bangun? Iya, saya diingat oleh Pak Dedani itu salah satunya karena dia ngelihat Instagram saya ya. Branding lo di situ. Iya, ada yang notice, Pak De, ini ada yang notice waktu itu untuk vokalis Triad ya. Iya. Nah, terus ada yang notice, Pak De, ada yang jebolan idol juga nih, di tag ke Mas Dani. Nah, mungkin dari situ. Dan saya pikir sangat membantu sekali untuk bantu. Kita nih sebuah produk ya, yang mau dijual. Produk kita ya adalah suara kita ya, dan juga entertain, showbiz. Ya, saya pikir ya nggak ada salahnya untuk juga bantu jualan dari akun sosial media gitu. Jadi lebih ke pengennya supaya orang tetap tahu Gio tuh masih ada loh, masih bermusik loh. Gitu. Rebrand terus, dan benar gue setuju bahwa kita yang ada di dunia entertainment itu bukan sekedar Badai sebagai penyanyi dan pencipta lagu, Gio sebagai penyanyi, tapi kita tuh sudah merupakan produk ya. Produk. Brand yang harus diketahui juga oleh banyak orang, baik itu di sosial media. Nah, itu lumayan berpengaruh juga ke endorsement ya. Lumayan. Gue lihat produk lu cukup banyak loh. Lumayan. Udah sama siapa aja? Saya untuk speaker profesional bersama Hooper. Untuk gitar bersama Smigger Gitar dan Luxars, itu satu produk. Sama ampli sound gitar bersama PV. Bersama PV. Gitu. Wah, lumayan. Biasa ya, endorse-nya banyak loh. Lumayan lah. Iya, bukan lumayan lagi, itu sih keren tuh. Dan pada saat itu apa yang mereka harapkan dari lu? Kira-kira pertimbangan mereka ngelihat lu, selain mereka lihat lu sebagai penyanyi, lo mantan idol, lo rajin di sosmed, apa aja? Apalagi yang menurut mereka lo layak untuk dapat produk itu? Salah satunya itu lu tuh vokalis yang suaranya tuh khas banget. Cuma PR lu lagu hits saja. Mereka semua ngomong seperti itu, dan one day pasti lu akan dapet lagu yang super hits lo, dan orang semua akan notice lu salah satu vokalis yang ada di Indonesia. Ya benar sih, saya pikir sekarang saya nanggung ya, gitu loh. Karena mau bilang jangan tanyakan lagi hits banget enggak juga. Enggak hits. Jadi bingung gitu loh. Jadi di tengah-tengah gitu. Jadi nanggung. Kira-kira nih istilahnya kalau posisinya di sini, lu tuh masih di sini terus ya? Iya. Masih kayak ada yang ketahan. Ada yang ketahan gitu. Tapi gue yakin 2025 ini ada sesuatu yang akan kita kerjakan. Amin. Mudah-mudahan ini turning point-nya dan ini bisa tembus. Dan for your info ya teman-teman Badai TV, Gio ini harusnya udah featuring gue dari 2009 ya, Yo? 9. Karena kita ketemu, terus 2010 lo audisi, ya kan? Terus 2022 harusnya masuk di album kompilasi karya terbaik Badai. TBA. TBA. Tapi bukan aku. Cuma label lama jawabnya. Iya. Akhirnya ya itulah waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Setuju. Dan saat ini Gio datang ke kantor, kita udah ngobrol. Ada satu hits besar gue yang nanti akan segera di-remake sama Gio. Amin. Dan ya, gue yakin ini akan cocok sama lu sih, Yo. Ini akan cocok sama lu. Karena begitu kemarin kita ketemu, kemarin Gio nonton gue manggung kan. Terus gue, Yo, ini lagu ini aja. Gitu. Iya, saya juga sih pikiran itu ya. Dan lagu itu. Menurut gue, ketika nanti kita merilis lagu ini, kayaknya image orang yang selalu mengait-ngaitkan lu dengan satu sosok. Siapa ya? Siapa ya? Siapa sih? ada di situ. Ya, ada di luar. Yo, tapi kenapa sih orang tuh selalu mengaitkan lu sama sosok Ariel ya? Kenapa gitu? Ya, menurut lo? Kalau menurut saya pribadi sih ya mungkin karena saya idola banget ya, Ariel. Ya, saya terinspirasi juga sekali sama dia. Bahkan ada namanya dia di sini. Ariel. Iya benar. Ya, terus tapi ini kurang enggak, kebetulan kan anak saya yang cewek juga saya namain Ariel. Arilia. Jadi terinspirasi dari namanya dia gitu. Gitu. Ya, anak saya cewek dipanggilnya Ariel. Keren kan? Arilia tapi sebenarnya. Arilia tapi dipanggilnya Ariel. Kakak Ariel gitu. Nah, terus dan juga mungkin timbre suara saya sama dia mungkin mirip kali ya. Dan
Apa ya? Apalagi kalau tampang sih enggak lah ya, jauh banget ini. Ya sama-sama ganteng lah. Oh, gantengan dia lah. Gantengan dia. Tapi maksudnya ada orang yang mengatakan ke Gio bahwa, "Yo, lo timbrenya emang mirip Ariel gitu." Ada orang yang ngomong ke gitu langsung ke Gio. Ada yang lu terlalu diaril-arilin, ada. Oke, jadi ada dua pendapat Iya. ya. Terus pernah ketemu Ariel dan Ariel mengetahui ini. Iya, Bang Boril dari zaman saya sahabat Noah tuh ya, 2000 berapa pokoknya, udah lama lah. Bang Ariel tuh pertama kali 2012 manggung di Manado. Saya maksain, saya sama band saya, nggak apa-apa biar nggak dibayar. Gua harus jadi band pembukanya mereka. Oh, jadi lo yang offering ke mereka. Ke IO. Ke Please, IO. tolong. Gitu. Dan pertama kali ketemu sih 2008. 2008. Waktu itu saya masih nge-crew sama Charlie. ST12. ST12. Jadi lu pernah ngekruin Charlie? Pernah bantu-bantu Kang Charlie. Kalau nge-crew official sih enggak, tapi lebih ke Ya. yang ngefans. Dan saya datang pertama kali ketemu dia 2006 dan dia lagi manggung di di Inbox gitu ya. Saya datengin, samperin, "Bang, saya Gio dari Manado, saya pengen banget timba ilmu sama abang." Saya langsung liatin suara saya. "Dapatkah aku memeluknya?" Si Kang Charlie langsung terbuka. Langsung, "Ayo ikut gue yuk ke apartemen, ngobrol-ngobrol." Langsung naik di mobil jemputannya. Keren. Trinity waktu itu. Iya. Ini tuh salah satu pelajaran juga ya buat temen-temen Badai TV dan generasi sekarang, bahwa Gio ini dia ternyata punya karakter, dia nggak malu gitu orangnya untuk datang, memperkenalkan diri. Ya kan lu memperkenalkan diri kan? Tidak merasa canggung ketika, "Mas, saya ngefans, saya pengen bantu, bla 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 sih." Menurut gue ini pelajaran bagus untuk anak-anak sekarang ya, dalam arti kalau lu mau sukses, ya lu harus lakukan apapun untuk orang tahu lu gitu. Iya. Ya kan, dan you do it gitu. Jadi lo sudah melakukan hal itu, menurut gua ini pelajaran berharga juga buat generasi sekarang, bahwa jangan malu gitu untuk mengekspresikan diri dan memperkenalkan diri lo selama kapabilitas lo memang bisa dibuktikan. Dan akhirnya ya Kang Charlie, "Wah, lo ada potensi, ayo ikut-ikut gua kalau mau belajar." Yes. Belajar, ngeruting kabel, oh pasang gitar tuh gini. Kan masih awam banget. Iya. Udah, di situ terakhir saya mau balik Manado, dia bilang, "One day lu akan punya nama lu sendiri yuk." Oke. Gue yakin dan percaya. Itu di tahun berapa yuk? 2008? 2000, aku pertama ketemu 2006, aku balik Manado 2010. 2010. Dia ngomong, "One day lu akan ketemu jalan lu sendiri. Percaya sama gue." Gitulah. Dan akhirnya waktu itu pernah gue lihat juga lo jamming sama Ariel ya di kantornya Noah ya waktu itu ya, kalau nggak salah basecampnya Noah ya. Iya, basecampnya Noah. Ya. Sama ada acara TV juga, pernah duet sama dia. Udah pernah featuring juga. Featuring duet untuk lagu Kukatakan Dengan Ikhlas. Kukatakan Dengan Indah. Astaga. Kukatakan dengan indah. Jangan dengan ikhlas dong. Kukatakan dengan indah. Oke. Wah, ini gue baru tahu ya kalau lu pernah jadi krunya ST12. Apa? Bantu-bantu disuruh. Yuk, gitar pasangin. Yuk. Ini beliin rokok dulu sana. Nah, gitu. Dan lu jalanin tuh ya? Jalanin, karena kapan lagi gue belajar gratis? Ya. Dari orang yang sudah punya hits. Zaman itu ST12 udah hits banget dengan "Jangan-jangan kau menolak cintaku." Gitu. Gue belajar. Nah, dari Charlie dikenalin ke Kang Ariel. Oh, oke. Gitu. Jadi dari 2008 udah kenal Kang Boril tuh. Ya. Jadi setelah lu ini aktif di sosial media, gue juga melihat bahwa reaksi netizen kalau ini kan sangat beragam ya kan. Apalagi ketika lu nyanyi dengan karakter lu yang menurut gue karakter yang hampir tidak dimiliki oleh penyanyi lain. Dan buat gue sebagai musisi aman-aman aja, dalam arti ya memang lu cara nyanyinya begitu gitu kan. Ada netizen yang mengatakan bahwa cara nyanyi lu agak lebay gitu, sampai uratnya keluar apa segala macam. Ada juga yang keren bang gitu segala macam. Nah lu tuh, gue tuh bingung gitu loh, maksud gue. Sampai akhirnya gue ngobrol sama keluarga gue di rumah, gue bilang, "Gio kenapa sih kok selalu diginiin sama netizen?"
Nah, gue pengen tahu yo, lu tuh menanggapi ini tuh seperti apa? Dan suasananya tuh sosial media lu tuh sepenuh apa dengan itu? Penuh banget, Bang. Penuh banget ya? Iya, apalagi di FB atau di TikTok, penuh dengan hinaan. Dan saya pikir sesuatu hal yang mustahil untuk membuat semua orang menyukai kita. Tidak akan mungkin kita bisa menyenangkan semua orang menurut Iya. Gio. Oke, itu gue setuju banget. Nah, cara lu untuk mengatasi itu adalah tadi apa dengan menjawab apa? Iya, jadi kebanyakan kan yang mereka ngeliat ekspresi saya, baru sekarang gua ngeliat nyanyi taruhannya nyawa. Paling saya bales, Bang, kalau saya nggak nyanyi, nyawa anak saya jadi taruhannya. Nggak bisa makan mereka. Paling gitu doang. Gue bingung sama netizen itu. Maksudnya apa sih yang... Itulah yang menjadi kegelisahan gue dengan sosial media anak sekarang ya. Mungkin pemerintah harus mikirin nih, gimana caranya ngajarin untuk bersosial media yang baik dan menanggapi hal-hal yang baik di sosmed. Karena memang itulah keadaan anak-anak sekarang memang. Ya, banyak kasus bullying Iya. yang berujung ke kematian. Iya. Sudah berapa kejadian. Tapi ya, puji Tuhan mental saya nggak akan jatuh dengan seperti itu aja. Yes. Dengan hal-hal seperti itu, dengan hinaan orang-orang nggak akan buat saya jatuh. Iya, iya. Tuh, saya lebih mikirin masa depan anak-anak saya daripada mikirin perasaan saya dihina tiap hari. Iya, 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 iya. Wow. Nggak ada masalah. Goks. Dan anak-anak lu menanggapi itu nggak? Ya kadang anak-anak saya bilang kan mereka udah pada ngerti ya, udah kuliah sama SMP kelas 3. Oh iyalah. Papa bales dong sekali-sekali. Gitu. Papa spill dong sekali papa nyanyi itu ditransfer berapa sama yang IO-nya. Ngapain, Nak? Oh. Selama itu nggak ganggu kamu, Iya, iya, iya. nggak ganggu kamu, nggak ganggu papa secara fisik, ya udah, nggak apa-apa. Bahkan mama saya aja kena. Nyokap lu kena juga? Bang, mak lu bisa gue pakai nggak? Gila nggak? Astaga Tuhan. Sampai segitunya. Ya tapi udah biarin aja. Mau kita ngelawan, sayang, kasihan energi kita. Mendingan energi kita pakai buat hal yang lain. Iya kan? Sampai segitunya. Gue panas sih dengerin sih. Beneran loh. Karena ini udah nyangkut orang tua ya guys. Gue panas sih. Semua dalam aspek kehidupan saya, pasangan saya. Rumahnya kecil amat. Rumahnya pasangan saya gitu. Jelek amat. Udah, mau gimana? Yang penting kita nggak pernah salah jalan gitu. Maksudnya nggak pernah berhubungan sama polisi, berurusan sama kriminal gitu. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi udahlah, selama mereka nggak ganggu saya secara fisik gitu, biarin aja. Gokil ya? Gue speechless sih, beneran sih. That's life. Iya, iya, iya. Tapi yo, maksud gue, gue yakin sih yo, maksudnya gue ngelihat lu nih langsung kita ngobrol se-deep talk gini kan nih baru hari ini. Karena kita cuma ketemu di backstage, cuma ketemu di acara, bla bla bla. Tapi gue menangkap bahwa di sini Gio ini adalah seorang pejuang juga, pejuang keluarga pastinya, dan dia punya karakter yang sangat wise gitu. Kenapa gue bilang sangat wise? Karena kalau gue pribadi ya, gue ini gue ya, gue yang dulu lebih emosian banget gue yang dulu lebih emosian banget. Sekarang gue lebih slow down dan tapi ya terkadang meletup-letup juga. Gue kalau sampai nyokap gue digituin sih gue cari orangnya. Iya. Sorry tuh saya netizen, gue cari lu kemana aja, ke lobang tikus paling gue cari lu. Tapi Gio hebat, menurut gue ya Tuhan berkati hidup lu lah. Ya, gue nggak pernah mau cari ribut sama orang. Saya cuma pengen mau berkarya dan lagu-lagu saya, ya mudah-mudahan dari 14 lagu yang udah saya keluarkan, ada satu lagu pancingan yang ngehits dan kemudian lagu lainnya juga ngikut. Bisa didengerin. Jadi kayak istilahnya kayak orang Jawa, kalau lu belum punya anak, pancing ngambil anak orang lain dulu. Yes. Supaya lu bisa punya anak gitu sih. Iya. Saya berharap sih ya karya-karya yang udah dikeluarkan dulu bahkan ada yang sampai ke London. Iya kan, bikin di London. Betul. Sebelum ini ayo ada lagu apa? London Has Cried. London Has Cried. Mudah-mudahan bisa terdengar dengan saya kerja bareng dengan Mas Badai ke depannya. Amin. Bisa jadi triggernya, pemicunya orang notice. Oh iya, Indonesia masih punya
vokalis bersuara seperti apa Seattle Sound. Iya. Gitu. Ya ini juga pelajaran bahwa Gio ini ternyata banyak saya dapat kesempatan. Kalau dia bukan, gue inget kemarin waktu lo datang gue pas manggung itu lo cerita bahwa saat bullying itu terjadi ke lo, gue inget banget lo ngomong dan itu merupakan pelajaran berharga buat gue. Yo, lo sebagai adik gue, tapi lo memberikan gue pelajaran juga bahwa lo ngelihat gitar-gitar lo lihat rumah lo lihat mobil lo, semua lo dapetin dari Bermusik. dan Dari bernyanyi. That's why kenapa harus ragu dengan suara lu gitu kan? Iya. Bener nggak kayak gitu? Kenapa harus ragu? Gitu. Ngapain kita mau dengerin ocehan? Jadi ada momen-momen ketika lu merenung dan lu melihat apa yang lu dapet. Coba lu bisa share nggak momen-momen itu? Ya selama saya bermusik tuh, saya ada ngelihat ada gitar impian saya, namanya tuh Fender Stratocaster Stevie Ray Vaughan. SRV. Ya dulu itu ya cuma gila aja lo yuk, lo mau bisa beli harga gitar 30-an. Tuhan wujudkan. Kemudian ketika saya lagi down sekali, banyak baca hinaan, Titik terendah ya? saya lihat gitar itu. Wah, sedangkan lu dapetin ini semua dari lu nyanyi. Yes. Masa cuma dengan hinaan begitu lu mau nyerah, yuk? Ya. Lu harus pikir anak lu. Lu mau kerja apa kalau lu nggak nyanyi? Cuma itu skill lu. Udah. Mau nyupir lagi kayak dulu. Ya kan kita pertama ketemu saya supir. Tuh guys, Gio ini mantan driver loh. Iya. Tapi ya itulah perjuangan orang ya, Yo ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Gua ketemu lo 2009, lo sebagai seorang driver, seseorang dan hari ini lo datang sebagai penyanyi yang sepanggung dengan Dewa. Itu kan menurut gua kita nggak ada yang tahu future orang gitu. Iya. Iya kan, dan itu menurut gua sangat luar biasa. Nah, sebagai seorang artis dan penyanyi, Yo, apalagi yang lo impikan selain lo punya single kuat? Impian saya itu pengen punya single kuat dan itu sih yang jadi PR saya selama ini. Iya. Supaya saya bisa menjawab seluruh keraguan Oke. orang-orang yang sering menghina saya, bahkan juga mau menjawab kerinduan teman-teman yang selalu mendukung saya dari saya bukan siapa-siapa. Gitu. Untuk mereka juga bisa bangga gitu. Akhirnya si Gio ada hits nih lagunya nih. Gue temenan lo sama dia dari dulu. Dari dia masih pakai gitar kopong di pos ronda nyanyi-nyanyi gitu. Gitu kan. Di pos ronda ya. Pos ronda. Jadi lo ikut Siskambling juga ya? Yoi. Anak sekarang nggak tahu Siskambling. Sistem Singkatannya. keamanan lingkungan. Siskambling. Kalau itu masih gampang. Masih gampang ya? Anak-anak sekarang yang pada nggak tahu apa. Apa? Visi misi posyandu. Oh iya, anjir gue juga nggak tahu sih visi misi posyandu, tapi gue tahu pos pelayanan terpadu, ya kan? Visi misi posyandu. Keren kan? Iya. Keren lu pertanyaannya. Iya, visi misi posyandu apa ya? Apa itu? Tapi Gio setiap kali ketemu gue, manggil gue Bang Parlin. Parlin. Itu cerita yang nggak bisa saya lupakan. Iya, apa mobnya orang Batak ya? Mobnya orang Batak. Parlin. Sombong kali kau. Tapi ngomongnya di kekeran, karena orangnya deket. Aduh gila itu. Nah, oke guys, jadi menarik banget obrolan gue sama Gio dan gue tidak menyangka kalau Gio juga banyak mengalami hal-hal yang wah menurut gue berat ya. Tapi hari ini he still alive gitu kan. Ya, mungkin hari ini bisa jadi Time of My Life. Abang Badai tahu tuh lagunya. Iya, Time of My Life. This is the time of my life. You never know. Gue merinding sih, Yo. Beneran. Tadi apalagi waktu gue denger cerita bullying lo sampai segitunya. Sampai segitunya. Wow. Dan ini adalah pelajaran berharga juga bahwa jangan pernah menormalisasikan bullying, guys. Karena itu untungnya, thanks God-nya, dia nggak bermasalah dengan mental. Mental gue kuat. Iya kan? Karena udah biasa ditinggal orang tua dari kecil. Ya. Dari 98 gue udah. Dan lu juga berpengalaman sebagai anak rantau kan? Ya. Jadi mental harus kuat. Mental harus kuat. Tapi ada saatnya lo rapuh juga kan? Ada saatnya. Karena manusia kan, up and down. Kadang kita lagi ya kemarin sih down-nya itu waktu ketika anak mau masuk kuliah. Kemudian uang gue kurang gitu loh. Terus lihat
bullying, situ gue ngeratap. Ngapain? Apa gue berhenti kali ya cari kerja lain? Emang suara gue jelek kali ya? Enggak. Ini gitar-gitar semua yang lu punya sekarang ini dari nyanyi. Masa lu nyerah yuk? Fighting. Fight yuk. Lu bisa. Lu pernah sampai di titik lu nggak punya duit, lu ke warung makan nasi padang, lu kumpulin sisa-sisa, lu makan. Masa cuma segini aja lu mau nyerah? Iya kan? Iya. Sampai segitunya ngerantau dulu. Masa lu mau nyerah yuk? Lu tidur-tidur di pastori, lu tidur di masjid zaman itu. Masa lu nyerah? Jangan. Fight. Ya puji Tuhan. Ya. Lebih terbuka lagi hidup di 2024. Lebih banyak lagi berkat lumbung rezeki. Yes. Ketika kita pasrahkan semua ke dia. Ya. Dan tutup rapat-rapat telinga lu. Ya. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Gitu. Giovanni Eliandrian Agus. Kelahiran Balikpapan tapi mental setebal baja. Yoi. Guys, gua terima kasih banget yuk. Oh, saya makasih Bang. Udah bisa datang di podcast Ngokar. Ini mungkin salah satu podcast yang episode yang deep talk banget. Deep talk banget. Dan gue banyak belajar dari Gio hari ini bahwa air mata boleh bercucuran tetapi hidup harus dilanjutkan. Yes. Ya, ini sudah dibuktikan sahabat gue ini dari 2009 sampai hari ini. Life goes on. Life goes on. Gitu. Masih pelayanan dan masih nyanyi di gereja kan? Tetap. Tetap ya? From the moment that I wake up till I lay my head, oh I will sing Of the goodness of God. Luar biasa. Karena di postingan Instagramnya Gio, dia cek sound sendiri guys. Yoi. Iya kan? Main gitar sampai di bawah panggung. Iya kan? Cek sound sendiri. All my life you have been faithful. Faithful. Pasang gitar sendiri. Pasang gitar wireless sendiri. Harus sendiri ya. Ya gitu. Sebagai seorang 5 besar idol, tapi lo mau lakukan itu ya? Passion saya Mas, Bang. Karena dulu sama Kang Charlie gitu, dia ngajarin, lu jangan malu ngerjain kayak gini, one day lu ntar punya nama sendiri ya. Gitu. Karena ini penting buat lu. Nggak banyak orang yang mau ngerjain sendiri kayak gini. Ya. Memang kadang capek juga, Ya, pastilah. Saya nyiapin alat, ngangkat alat, terus abis itu istirahat berapa jam udah mau manggung. Kadang capek, tapi ya itu keinginan saya yang terwujud as a vokalis itu yang bikin adrenalin kita bikin nggak capek. Gitu. Tapi ada orang yang, ini sebelum kita selesai, ada orang yang nanya, Mas kok lu nggak bawa kru sih gitu? Ada nggak? Banyak Ya? banyak. Bahkan dulu pernah disangka Disangka kru? iya, gue punya. Pernah di Malang. Di Malang? Matos. Oh, Malang Town Square. Ya. Tiba-tiba IO-nya datang, saya lagi ngeluarin gitar, Mas dari Black Band ya? Ini Mas Gio-nya udah mau cek sound. Black Band-nya bisa cek sound sekarang nggak? Oh bisa. Iya. Oke. Pas malamnya ketemu lagi. Terus dia thanksin loh. Mas Gio saya nggak tahu lah. Padahal muka saya di billboardnya di mana? Mall itu gede banget itu. Ya udahlah mau gimana. Oke. Akhirnya kita jadi berteman lah. Iya, Dua kali manggil saya. Wow. Gitu. Oke. Terima kasih banyak. Ya. Bang Gio. Siap, sama-sama. Sudah bisa Bang datang Badai. ke Ngokar. Ngobrol Karya. Kita sama-sama doain Gio supaya sehat terus ya, Yo ya. Amin. Dan tetap semangat. Mental fightingnya tetap ada, spiritnya tetap berkobar-kobar. Dan tunggu aja 2025. Badai Music Production akan bekerja sama dengan Gio. Mudah-mudahan ada satu hits besar yang akan lahir di kerjasama kita. Amin. Thank you, brother.